Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ayo sinau online karo aku. Baiklah, segera kita mulai. Kali ini saya akan membahas bagaimana membuat tugas melalui LMS untuk para siswa. Seperti biasa, kita login dulu, username password, kemudian kita login menuju pada bagian tutorial. Kali ini kita masuk ke mata pelajaran yang kita ampu. Jadi saya akan masuk ke tutorial. Jadi di sini ada contoh materi guru, saya buat KD1. Sini ada teori tentang materi. Di sini ada tugas, ada kuis lagi. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke dalam sini untuk mencoba. Sekarang saya akan buat satu tugas baru. Seperti biasa, kita klik tombol setting, kemudian kita editing on. Nah, muncul seperti ini. Ini bisa kita sembunyikan menu di samping kiri dengan klik tombol di pojok kiri atas. Jadi tampilan kita bisa lebih lebar, jadi nyaman. Oke, kita masuk ke KD1 ini, materi guru. Saya akan buat tugas baru di sini. Jadi pertama kita pilih add an activity or resource. Kita klik di sini. Kita pilih tugas. Jadi di sini tugas itu assignment. Jadi kita pilih assignment. Kalau yang pokok bahasan yang lalu adalah membuat kuis, jadi ini materinya kuis. Jadi kita pilih assignment. Sudah terpilih, kemudian kita klik add. Seperti biasa, melakukan proses. Oke. Jadi karena ini yang saya contohkan adalah berkaitan dengan materi guru KD1, jadi saya buat ini adalah tugas ketiga. KD1. Jadi saya buat judulnya adalah tugas 3 KD1. Saya berikan penjelasan di sini untuk dibaca oleh siswa. Kemudian kita kasih keterangan buat tugas dalam bentuk MS Word atau pengolah kata. Buatlah sebuah cerita tentang tugas seorang guru. Jadi tugasnya dalam bentuk MS Word, kemudian sebuah cerita tentang tugas seorang guru. Ditambahkan lagi keterangan minimal 2 halaman dilengkapi dengan gambar pendukung. Bisa kita rapikan seperti ini, titik 2, kita enter. Kita seleksi all, kita kasih ini. Oke, kemudian kita kasih keterangan tambahan.
Misal ini contoh, jadi kita buat rule ketentuan di sini. Jadi ini merupakan salah satu stimulus atau semangat untuk siswa rajin menggunakan e-learning. Jadi saya buat kedua, nilai maksimal 85 jika tugas dikirimkan lebih dari tanggal 19 April 2020 pukul misalkan 07.00 WIB. Kemudian kita buat lagi yang tidak mengumpulkan tugas tidak mendapatkan nilai. Oke. Jadi kira-kira penjelasannya adalah seperti ini. Kita boleh tampilkan di halaman depan dengan men-checklist display description on course page. Seandainya tugas dari Bapak Ibu itu ada file yang memang disertakan di sini, silahkan disertakan, tinggal diseret masuk ke dalam sini. Sekarang kita buat aturannya. Jadi aturannya ini kapan boleh dikumpulkan. Jadi misalkan tugas ini dikeluarkan hari ini tanggal 15, jadi sudah mulai bisa dikirimkan tanggal 15 jam 00, atau kita buat tadi jam 18 sore tadi. Kemudian jatuh temponya, dikatakan jatuh tempo adalah siswa sudah bisa dibilang terlambat. Kita buat tadi tanggal 18, karena di sini kita buat jam 7, berarti kita buat tanggal 19 April pukul 7. Nah, ini bisa dikatakan terlambat. Kemudian cut off date ini jika siswa telat daripada tanggal yang ditentukan, ini sudah tidak bisa mengirimkan jawaban. Jadi bisa lapor kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk minta tugas tambahan, ya tentunya dengan pemberlakuan nilai sesuai dengan kebijakan dari Bapak Ibu. Jadi misalkan kita buat cut off date-nya sama 19 April juga, tapi kita kasih rentang misalkan sampai pukul 17.00 atau jam 5 sore. Jadi siswa akan dibilang terlambat jika mengirimkan tugas 19 April jam 7.00. Jadi kalau siswa ini mengirimkan jam 7 kurang 1 menit, berarti masih masuk ke dalam kategori tidak terlambat. Jadi apa bedanya nanti di dalam pengiriman tugas akan terlihat tulisan late submission atau tugas terlambat. Jadi secara otomatis dari sistem akan menambahkan tulisan bahwa tugas tersebut terlambat dengan indikator berwarna merah. Sedangkan siswa yang melewati dari batas ini, dia tidak akan bisa lagi mengirimkan tugas. Tentunya kembali lagi ke kebijakan Bapak Ibu bagaimana mengedukasi siswa agar lebih rajin. Tentunya tidak hanya dalam sistem online, tapi ini merupakan bentuk dari kebiasaan pada saat sistem offline. Jadi disinilah kesempatan Bapak Ibu untuk merubah sistem mengedukasi siswa menjadi jauh lebih baik lagi, walaupun tidak tatap muka. Kemudian remind me to grade by, jadi ini akan mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya harus menilai nih, semuanya udah masuk. Karena di sini cut off di tanggal 19, kita buatlah tanggal 20 secara sistem
akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa semua tugas sudah masuk dan harus melakukan penilaian. Jadi kemudian siswa juga bisa melihat nilai raportnya, oh tugas saya sudah dinilai oleh guru saya. Kemudian jenis pengumpulan tugas, di sini ada file submission karena Bapak Ibu tadi di atas saya berikan contoh menggunakan MS Word minimal 2 halaman dilengkapi dengan gambar pendukung. Jadi kita buat di sini file submission atau file yang dikirimkan. Kemudian berapa jumlah file yang dikirimkan, ya tentunya kalau tugas ini hanya satu tugas, kita pilih satu, kecuali punya 2 pokok bahasan, ya silahkan dikirimkan 2, tapi kalau 1 pokok bahasan kita buat 1. Kemudian maksimum submission size, jadi ukuran yang dibolehkan di sini ditulis 20 mega, tetapi pada umumnya penggunaan MS Word itu tidak lebih dari 5 mega. Jadi ini boleh tetap seperti ini, boleh juga diatur misalkan 5 mega. Kemudian ini diabaikan saja karena mungkin kadang ada siswa yang udah lebih pandai, dia bisa mengirimkan dalam bentuk PDF. Tapi kalau ini dibuat ketat bahwa Bapak Ibu hanya menginginkan file ini dalam bentuk MS Word, kita bisa pilih di sini. Jadi diabaikan juga nggak apa-apa, atau kita pilih spesifik, contoh dokumen. Nah, kita checklist ini. Apa yang dibolehkan ini, silahkan di checklist Word 2017, Word dokumen, dan seterusnya, tinggal dipilih aja. Jadi apa? Karena pengolah kata itu sifatnya universal, ada yang menggunakan EPUB, ada yang pakai GDoc, ada yang pakai ODT, ini dibebaskan aja, tapi kalau nggak mau repot, ini diabaikan. Jadi dibiarkan kosong seperti ini. Kemudian masalah penilaian, apakah student harus submit button, mengirimkan tugas? Jika ya, harus dipilih ya. Kemudian ini tidak dibolehkan mengulang, tapi seandainya siswa itu aduh salah, saya kirim soalnya, saya butuh ulang lagi, nah ini kita buat manual boleh. Jadi dia boleh buka, misalkan karena salah kita buat batas 2 kali. Tapi kalau nggak boleh, harus lapor sama Bapak Ibu dulu, ini kita matikan. Jadi ini bebas, kalau mau dibuat manual, dia bisa kita buat ketentuan 2 kali. Nah, ini group submission penilaian ini bisa disesuaikan. Jadi kalau misalkan maksimal nilai 100 ya ditulis aja 100. Kalau maksimal nilai 90, 90, ini nanti berkaitan dengan grading penilaian. Kemudian batasan akses. Batasan akses ini restrict akses. Kapan dia boleh mengerjakan? Kapan boleh dia misalkan saya buatkan contoh di sini, siswa bisa mengirimkan tugas kalau dia sudah baca teorinya. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan statistik atau aktivitas siswa. Jadi seolah-olah di dalam kelas, oh siswa ini sudah masuk ke kelas saya, kemudian mengikuti pelajaran saya. Di dalam bentuk non-fisik ini, online, Bapak Ibu kan juga membutuhkan statistik, serajin apakah siswa-siswi saya. Jadi di sini bisa kita tambahkan ketentuan, batasan, completion activity, kita pilih sudah harus membaca materi 1. Jadi tadi kan saya buatkan materi 1. Jadi kalau dia sudah membaca materi yang diberikan, kemudian kita buat seperti ini. Jadi kalau ini materinya tidak pernah dibaca, siswa tersebut tidak akan bisa mengerjakan tugasnya. Begitu juga kuis. Jika siswa tersebut tidak menyelesaikan membaca materi, kemudian tidak mengirimkan tugas, Bapak Ibu juga bisa memberikan batasan, berarti dia tidak bisa mengikuti kuis. Jadi ini semua tergantung kebutuhan. Kemudian ini activity completion, jadi aktivitasnya dibilang komplit seperti apa. Jadi di sini trackingnya adalah siswa. Jadi di sini nih siswa boleh secara manual memberikan tanda
bahwa dia sudah komplit dengan melakukan checklist. Nanti saya perlihatkan di bagian depan, atau dibuat nomor 3, show activity as complete when condition are met. Jadi siswa dikatakan komplit, selesai, jika ketentuannya siswa harus melihat aktivitasnya di dalam sini. Jadi dia harus masuk, ini terchecklist otomatis. Kemudian apakah perlu penilaian? Jika tidak perlu penilaian, karena penilaian sifatnya menyusul setelah dikoreksi. Apalagi ketentuannya, siswa harus mengirimkan tugas dan dinyatakan komplit oleh sistem. Jadi untuk tugas kita bisa menggunakan checklist di bagian atas dan checklist di bagian bawah. Jadi yang tengah ini diabaikan. Oke, sekarang saya save and display. Setelah saya save and display, inilah tampilan pada siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi di sini ada bacalah teori mengenai materi guru, kemudian buat tugas dalam bentuk MS Word, pengolah kata. Buatlah sebuah cerita tentang tugas seorang guru, minimal 2 halaman, dilengkapi dengan gambar pendukung. Ketentuan penilaian, bla 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 bla. Kemudian apakah disembunyikan? Tidak. Jadi ini akan muncul seperti ini yang ada di lembar siswa. Kemudian setelah ini berjalan, setelah proses ini berjalan, ini adalah view all submission. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih siswa yang mengirimkan tugas siapa aja. Jadi di sini sudah terlihat. Kalau di sini sudah ada 5 siswa, berarti di sini akan tertulis 5. Kemudian kalau belum dinilai, berarti di sini juga akan tertulis 5. Jadi kita lihat bentuk submissionnya seperti apa. Nah, ini adalah bentuk submissionnya. Contoh, nama pertama, status, belum ada mengirimkan tugas. Ini grade. Jadi saat Bapak Ibu mau menilai, tinggal klik aja nilai, grade. Kemudian ini akan muncul keterangannya. Di sini kita akan bisa buat tulisan grade, misalkan contoh 80. Maaf, karena ini anggaplah ini adalah sesuai dengan jadwal, kita berikan nilai 95. Kemudian kita akan buat tugas sudah baik, hanya perlu diberikan tambahan narasi yang sesuai. Nah, ini contoh. Jadi dengan menggunakan feedback ini, seolah-olah Bapak Ibu sekalian berinteraksi dengan siswa secara langsung. Jadi saat ini kita save, di lembar siswa akan muncul tulisan seperti ini. Jadi seolah-olah Bapak Ibu memberikan konsultasi atau tatap muka secara langsung, padahal kita melakukannya dengan online. Jadi kira-kira seperti ini bentuknya. Kita kembali lagi ke depan. Ini adalah melihat tugas yang sudah dikumpulkan. Jadi kita kembali lagi ke sini, kita melihat nilai atau rapot virtualnya. Kemudian di mana kita bisa melihat nilai secara keseluruhan. Jadi di sini kita checklist, kita pilih menunya, kita masuk ke dalam grade, nilai. Jadi sebetulnya disinilah semua nilai-nilai itu bisa dilihat oleh kita sebagai guru secara komplit dalam satu kelas. Dan ini adalah nilai setiap siswa dari Bapak Ibu. Jadi kalau di sini nanti ada kuis, ini akan muncul di sini. Kemudian ada tugas, ini juga ada nilainya muncul di sini. Kemudian bagaimana dengan siswa? Dengan siswa tampilannya seolah-olah seperti raport masing-masing. Jadi saya contohkan ini, contohnya Pak Ari, karena di sini sudah ada tugas. Saya tinggal klik di sini, gambar raport. Nah, inilah bentuk dari raport siswa tersebut. Jadi pada materi ini, kemudian ada tugas 1, nilainya 100. Oke, feedback dari saya, oke, lengkap dan baik. Kontribusi dari seluruh kursus adalah 50%. Kemudian ada tugasnya dan seterusnya. Jadi inilah kira-kira bagaimana memanfaatkan secara maksimal. Cukup menyenangkan, mudah dipelajari asalkan mau mencoba.
Jadi kira-kira seperti ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.